La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan itu punya sifat 7. Qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kalau dikatakan la ilaha illallah, nafi dan isbat, artinya apa? Menafikan sifat 7 dari diri kita untuk isbatkan hanya kepada Allah semata. Maka disebut la ilaha illallah, la hayyun illallah, la ilaha illallah, la alimun illallah, la ilaha illallah, la qadirun illallah, la ilallah, la muridun illallah, la ilallah, la sami'un illallah, la ilallah, la basirun illallah, la ilallah, la mutakallimun illallah. Oh, paham kita itu. Dan naik ke tauhid hawas namanya. Dah pahamlah kita. Oh, kalimat tauhid itu bukan hanya kalimat tapi nafi dan isbat. Mana yang dinafikan, mana yang diisbatkan. Paham kita yang dinafikan, ngerti kita mana yang diisbatkan. Sampai ke level ini, alhamdulillah, itu sudah naik ke tingkat tauhid hawas. Tapi jangan berhenti di situ, Pak. Naik lagi hawasul hawas. Tauhidnya para anbiya, para aulia, para mursalin, para syuhada, para solihin. Ini tauhidnya para rasul, para aulia. Tidak lagi duduk pada nafi dan isbat. Mana yang dinafi, mana yang diisbatkan. Ya, dia itulah yang nafi dan isbat itu. Apalagi nafi dan isbat? Tidak perlu lagi. Kenapa? Karena sudah sampai ke dia semua. Nah, disinilah timbullah istilah orang tasawuf, al-abid wal ma'bud wahid. Yang nyembah dan yang disembah, ya dia itulah. Tapi kita bedakan, ibarat buah, mana kulit, mana isi, gitu. Supaya kita jangan sampai ngaku jadi Tuhan. Ya. Mudas tetap mudas, qadim tetap qadim. Qadim tidak akan pernah jadi mudas, mudas tidak akan pernah jadi qadim. Ini harus duduk, Pak. Kalau tidak, lalu nanti nggak sholat lagi dia. Masa Tuhan sholat katanya? Nah, ini bukan tasawuf. Kalau tasawuf, kalau gitu. Nah, kita nggak mau begitu. Ini maka harus kita pelajari ilmu kesempurnaan. Kesempurnaan hakikat, kesempurnaan ilmu, kesempurnaan ma'rifat. Nah, tanpa kita memahami itu, ini yang sering tergelincir, Pak. Ya dah. Maka saya bilang kalau iman Islam, iman ihsan, ini ibarat buah, ini ibarat buah. Ya dah. Islam, iman, ihsan. Kalau kita ibaratkan buah, kulit, isi, rasa. Nah, kita bedakan mana yang kulit, mana yang isi, mana yang rasa. Nah, begitu juga ya, jangan dipahami secara gampang al-abid wal ma'bud itu wahid, yang nyembah dan yang sembah satu yang bagaimana. Nanti ya. Nah, satu buah, ibarat buah tadi ada kulitnya, ada isinya, ada rasanya. Nah, duduk di mana? Duduk di kulit, duduk di isi, apa duduk di rasa gitu. Nah, nanti kita kaji di tasawuf itu, Pak, nanti. Ya. Nah, karena saya ini diberi tugas untuk menyampaikan tauhid, maka saya tidak akan menyampaikan tasawuf. Nah, karena tauhid. Nah, jadi kalau mau tasawuf nanti ke Arafah aja nanti. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu nanti artinya itu tingkatan tauhid. Tauhid azaz, tauhid awam, hawas dan hawasul hawas. Ini tauhid ini pokok, Pak. Agama Islam ini diturunkan Allah melalui Rasul SAW, itu isinya 2. Ya, usuliyah dan furu'iyah. Usuliyah menyangkut akidah, furu'iyah menyangkut masalah syariah. Ada syariat. Jadi kalau syariat itu pekerjaan zahir. Kalau usuliyah itu pekerjaan keyakinan hati. Nah, ini yang pokok, ya. Nabi itu mendakwakan Islam itu 13 tahun urusan akidah, Pak. Kan Nabi kan menjalankan tugas sebagai Rasul kan 23 tahun. 13 tahun saja urusan akidah itu. Yang 10 tahunnya sudah masuk ke syariah. Jadi artinya kita mesti kenal dulu, ya. Kenali dulu Tuhan kita itu.
La yasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah tanpa mengenal siapa yang kita sembah, itu ya. Nah, saya ambil contoh kemarin itu. Umpamanya ada orang yang datang ke rumah kita, ya. Dia orang ini ya baru pertama datang ke rumah kita. Sedangkan kita ini mau keluar rumah. Kalau ibu-ibu mau ke pasar, misalnya bapak mau kerja. Nah, ini orang datang ke rumah. Kira-kira mau nggak nyerahkan kunci rumah sama dia? Nggak mau, Bu ya. Nah, nyerahkan kunci almari kita? Nggak mau. Kenapa tidak mau? Nggak kenal. Emangnya kenapa kalau nggak kenal? Nggak percaya. Ya, belum dikenal. Ya, nggak percaya kita. Nah, kalau begitu percaya dulu apa kenal dulu? Kenal dulu. Baru percaya. Kita ini sama Allah udah percaya sama Allah. Udah kenal belum sama Allah? Katanya kan kenal dulu baru percaya. Kita ini sudah percaya sama Allah, udah kenal sama Allah. Nah, udah kenal. Kalau nggak kenal nggak percaya kita. Cuman mungkin belum sempurna. Baru kenal namanya. Ada. Jadi kalau orang hanya kenal nama tapi nggak kenal esensinya, nggak kenal segala sifatnya, kadang-kadang acuh, Pak. Ya, misalnya namanya Abdurrahman, ya. Kita nggak kenal Abdurrahman itu. Kata orang Abdurrahman, ya. Nah, ada di samping kita Abdurrahman itu. Tapi karena nggak kenal kita, udah kita acuhin aja. Nggak paham kita. Nah, tapi kalau kita sudah kenal, rupanya Pak Abdurrahman itu Pak RT rupanya. Pak RT Abdurrahman ini orangnya tegas, ya, bijaksana dia. Ya, kalau dia memimpin warganya sangat bijaksana. Tapi dia tegas. Kalau nyimpang dari aturan dipecatnya dari warga, diusir sama dia. Marah-marah dia. Jadi orang pada takut. Kenapa? Kenal betul sama Pak RT Abdurrahman itu. Nah, begitu satu hari, misal hari Minggu, bapak-bapak, ibu-ibu silahkan datang ke masjid, kita mau gotong royong. Nah, siapa yang Pak RT? Berduyun-duyun kita datang ke masjid. Kenapa? Pak RT yang nyuruh, Pak RT yang manggil. RT namanya Abdurrahman. Dia itu sangat tegas. Kalau kita ngebangkang bisa diusirnya, bisa dipecatnya jadi warga. Akhirnya datang. Kenapa datang? Udah kenal betul siapa Abdurrahman itu. Ini dipanggil hayya 'ala shalah. Datang nggak? Kenapa nggak datang? Nggak kenal siapa yang manggil. As-salatu khairum minan naum. Selimut juga yang ditarik. Nggak tahu siapa yang manggil. Kalau yang tahu, dia tahu yang manggil itu Allah. Siapa itu Allah? Pasti dia datang. Cuman karena dia nggak kenal siapa Allah itu, kata. Nah, makanya acuh saja dia. Nah, makanya perlu mengenal dulu, Pak. Kenali dulu Allah itu. Ya. Kalau nggak kenal kita kepada Allah, bagaimana kita menyembahnya? Menyembah Allah, nggak kenal sama Allah. Ujung-ujungnya Allah itu duduk di kursi di langit yang ketujuh, katanya.